Pernah nggak kamu lagi asik jalan, terus tiba-tiba kamu lupa mau ngapain? Kamu berdiri di tengah ruangan, bengong, dan ngerasa kalau perintah di otak kamu baru saja dihapus oleh admin dari atas sana. Kita sering menyebutnya pikun sesaat. Tapi secara nalar simulasi, mungkin itu cuma lag koneksi atau ada pembaruan patch yang sedang diinstal ke kesadaranmu. Berhenti berpikir kalau dunia ini adalah tempat yang kokoh dan mandiri. Secara nalar sains modern, semakin kita membedah realita sampai ke level partikel terkecil, dunia ini justru terlihat semakin mirip dengan kode komputer. Ada batasan kecepatan, ada batasan resolusi, dan yang paling horor, ada aturan bahwa realita ini baru akan menampakkan diri kalau ada yang melihatnya. Hari ini, kita akan membedah 6 anomali realita yang saking ganjilnya sampai membuat para ilmuwan paling cerdas di bumi mulai bertanya, apakah kita sedang hidup di dalam simulasi? Kita akan melihat bak-bak sains yang mengguncang logika materi. Siapkan nalar skeptismu, mari kita bedah satu persatu. Double Slit Experiment. Protokol rendering tergantung user. Kita mulai dari eksperimen yang paling bikin fisikawan frustrasi. Double Slit Experiment. Nalarnya begini. Para ilmuwan menembakkan partikel, elektron, ke sebuah papan dengan dua celah. Secara logika, elektron itu harusnya mendarat sebagai butiran kecil, partikel. Tapi, saat tidak ada yang melihat, elektron itu berubah sifat jadi gelombang dan melewati dua celah sekaligus. Namun, begitu ilmuwan memasang alat pengamat atau sensor untuk melihat celah mana yang dilewati, elektron tiba-tiba sadar kalau dia lagi diintip. Dia langsung berubah jadi partikel biasa lagi. POV kamu sekarang, bayangkan kamu main game open world. Komputer nggak akan merender atau menampilkan detail pohon di hutan kalau karakter kamu nggak lagi melihat ke arah sana. Tujuannya buat hemat memori. Dunia kita juga begitu. Realita baru akan memadat kalau ada pengamatnya. Ini adalah bukti nalar kalau alam semesta kita punya sistem efisiensi rendering yang sangat mirip dengan mesin game modern. Efek Mandela, protokol glitch pada database kolektif. Pernah nggak kamu yakin banget kalau logo sebuah merek coklat atau karakter kartun itu punya detail tertentu, tapi pas kamu cek lagi sekarang, detail itu nggak pernah ada? Atau kamu yakin seorang tokoh dunia sudah meninggal di penjara tahun 80-an, padahal aslinya dia baru meninggal tahun 2013? Inilah efek Mandela. Nalarnya adalah glitch pada database. Banyak orang secara massal memiliki ingatan yang salah tentang hal yang sama. Secara simulasi, ini bisa jadi tanda kalau server realita kita pernah mengalami crash dan admin harus melakukan restore data. Tapi ada beberapa file memori yang tertukar atau tidak sinkron dengan server utama. POV kamu sekarang, kamu merasa duniamu berubah padahal mungkin memori kamu yang sedang mengakses cache dari versi simulasi sebelumnya. Efek Mandela mendikte nalar kita bahwa masa lalu mungkin tidak sepermanen yang kita kira dalam sistem penyimpanan data semesta. Quantum Entanglement, protokol shared variables. Albert Einstein menyebut fenomena ini sebagai spooky action at a distance. Ada dua partikel yang saling terikat, entangled. Apapun yang terjadi pada partikel A, partikel B akan langsung merasakannya di saat yang sama, meskipun jaraknya 1 triliun kilometer di ujung galaksi. Secara nalar fisika klasik, ini mustahil karena informasi nggak bisa bergerak lebih cepat dari cahaya. Tapi secara nalar simulasi, ini sangat masuk akal. Nalarnya adalah shared variables. Dua partikel itu sebenarnya adalah satu baris kode yang sama di dalam program. Jarak di dalam game itu cuma ilusi visual, padahal di dalam prosesor simulasi, kedua partikel itu ada di alamat memori yang sama. POV kamu sekarang, kamu menekan tombol di satu sisi layar dan objek di sisi lain layar langsung berubah tanpa jeda. Quantum entanglement adalah bukti bahwa ruang dan jarak mungkin cuma parameter grafis yang nggak berlaku buat kode dasar realita. Efek placebo, protokol software override hardware. Dalam dunia medis, ada anomali namanya efek placebo. Seseorang yang sakit parah diberi obat kosong, cuma tepung atau gula, tapi dikasih tahu kalau itu obat ajaib. Ajaibnya, tubuh orang itu beneran sembuh. Nalarnya adalah mind over matter. Secara sistemik, ini adalah tanda kalau software, pikiran atau keyakinan kamu punya akses admin untuk melakukan override atau memaksa perubahan pada hardware, tubuh fisikmu. POV kamu sekarang, kamu memasukkan kode curang lewat sugesti dan sistem biologismu langsung merespon dengan memperbaiki baris kode yang rusak, penyakit. Jika dunia ini murni materi yang kaku, harusnya tepung nggak bisa nyembuhin infeksi. Tapi karena dunia ini berbasis informasi, maka keyakinan adalah input data yang sangat kuat untuk mengubah status sistem fisikmu. Sifat waktu, protokol processing speed. Einstein membuktikan kalau waktu itu nggak konstan. Semakin cepat kamu bergerak atau semakin dekat kamu dengan gravitasi besar, waktu berjalan semakin lambat buat kamu. Nalarnya adalah time dilation. Secara simulasi, ini mirip dengan processing speed atau beban kerja prosesor.
Saat sebuah objek bergerak mendekati kecepatan cahaya, sistem simulasi harus melakukan perhitungan yang jauh lebih berat untuk menjaga konsistensi fisika. Jadi sistem melambatkan jalannya waktu di area tersebut agar prosesor nggak overheat. POV kamu sekarang, kamu pergi keluar angkasa selama setahun, dan pas balik ke bumi, teman-teman kamu sudah tua semua. Kamu baru saja mengalami perbedaan frame rate antar server. Relativitas mendikte nalar kita bahwa waktu bukanlah detak jantung semesta yang abadi, tapi variabel yang bisa melar tergantung beban kerja sistem di koordinatmu. Batas terkecil, protokol resolusi piksel realita. Kalau kamu punya foto digital dan kamu zoom terus, akhirnya kamu bakal nemuin kotak-kotak kecil yang disebut piksel. Kamu nggak bisa zoom lebih dalam lagi karena itu adalah unit terkecilnya. Ternyata, alam semesta juga punya piksel. Namanya adalah Planck length, 1,6 kali 10 pangkat minus 35 meter. Nalarnya adalah minimum resolution. Sains membuktikan kalau kamu nggak bisa membagi ruang menjadi lebih kecil dari batas ini. Di bawah skala Planck, hukum fisika hancur dan ruang waktu jadi nggak punya makna. Secara nalar simulasi, ini adalah bukti telak. Sebuah dunia nyata yang murni alami harusnya bisa dibagi sampai tak terhingga. Tapi sebuah simulasi digital harus punya batas resolusi terkecil agar mesin simulasi nggak crash saat harus menghitung titik koordinat. POV kamu sekarang, kamu mencoba melihat dunia dengan mikroskop paling canggih sejagat raya, dan kamu frustasi karena dunia ternyata kotak-kotak di level dasarnya. Planck length adalah bukti bahwa realita kita punya grade atau kisi-kisi teknis yang membatasi ketajaman gambar semesta. Jadi, apa benang merah dari 6 anomali realita ini? Secara nalar, semesta kita lebih mirip dengan struktur data daripada tumpukan batu. Fakta bahwa realita butuh pengamat double slit menunjukkan adanya efisiensi rendering. Adanya batas resolusi Planck length menunjukkan adanya limitasi hardware. Adanya kecepatan cahaya sebagai batas maksimal menunjukkan adanya kecepatan jam atau clock speed prosesor semesta. Adanya keterikatan instan, entanglement, menunjukkan bahwa jarak hanyalah kode visual. Kita sering merasa kalau hidup ini sangat serius dan nyata, padahal sains secara perlahan mulai membuka tirai dan menunjukkan kalau kita mungkin cuma sedang menjalankan skrip yang sudah ditulis dengan sangat rapi. Memahami anomali ini bukan buat bikin kamu jadi parno, tapi buat bikin kamu sadar. Kalau dunia ini adalah simulasi, maka aturan main bisa dipahami dan mungkin bisa dimanfaatkan. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kamu suka cara kita ngejelasin hal-hal rumit jadi lebih masuk akal, jangan lupa follow Titik Nalar. Kita bakal terus bahas banyak hal sehari-hari yang sebenarnya menarik, asal dijelasin dengan cara yang benar. Titik Nalar, jelasin dunia, satu nalar dalam satu waktu.